Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, apa aja, mundur. Baik, perkenalkan saya Arya Seberani dari kelas 11 Sen 1 yang akan membahas tentang materi regulasi jaga sistem pencernaan manusia. Apa maksud dari regulasi zat dalam sistem peredaran darah? Pengertian regulasi zat dalam sistem peredaran darah adalah proses pengaturan dan pengendalian berbagai zat yang beredar dalam darah, seperti oksigen, karbon dioksida, nutrisi, hormon, dan limpa metabolisme agar tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Regulasi zat dalam sistem peredaran darah dibedakan menjadi 3. Darah adalah cairan tubuh yang berfungsi mengangkat oksigen dan zat makanan ke seluruh tubuh serta mengeluarkan sisa metabolisme. Plasma darah adalah komponen cair darah yang tersusun atas air, protein, darah, mineral, hormon, enzim, dan zat sisa metabolisme. Plasma berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan mengangkut berbagai zat ke seluruh tubuh. Struktur terdiri dari air 90%, protein plasma, albumin, globulin, fibronogen, serta garam mineral, hormon, dan zat sisa metabolisme. Fungsinya yaitu mengangkut zat gizi, hormon, dan sisa metabolisme, menjaga keseimbangan cairan dan pH darah, membantu pembekuan darah, serta mengatur suhu tubuh. Eritrosit adalah sel darah merah yang berfungsi mengangkat oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Strukturnya yaitu berbentuk cakram bikonkav pipi di tengah, tidak memiliki inti sel, dan mengandung hemoglobin, zat merah darah. Fungsinya yaitu mengikat dan membawa oksigen menggunakan hemoglobin, mengangkut karbon dioksida untuk dikeluarkan lewat paru-paru. Leukosit adalah sel darah putih yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh melawan kuman, virus, dan zat asing. Strukturnya memiliki inti sel nukleus tidak berwarna dan bentuknya bervariasi tergantung jenisnya, misalnya limfosit, neutrofil, monosit, dan lain-lain. Fungsinya melawan infeksi dengan membunuh atau menanam mikroorganisme, membentuk antibodi, membersihkan sisa sel mati atau jaringan rusak. Strukturnya berbentuk keping kecil, tidak berinti, berdiameter sekitar 2-4 mikrometer dan memiliki enzim serta protein yang membantu proses pembekuan. Fungsinya, trombosit berperan dalam menghentikan pendarahan dengan cara menempel pada dinding pembuluh darah yang luka membentuk sumbat trombosit, serta melepaskan zat kimia yang membantu pembentukan benang fibrin untuk menutup luka. Nah, selanjutnya ada mekanisme pembekuan darah. Mulai dari adanya luka, trombosit akan pecah lalu mengeluarkan tromboplastin adalah enzim pembekuan darah yang dibuat di hati. Kemudian protombin adalah senyawa yang dibuat dan disimpan oleh hati dengan bantuan Ca2+ dan vitamin K. Trombin juga enzim pembekuan darah yang dibuat di hati. Lalu fibronogen adalah protein yang dihasilkan oleh hati yang kemudian dilepaskan ke dalam sirkulasi darah, lalu menjadi benang-benang fibrin. Inilah yang akan menyebabkan luka sehingga darah berhenti mengalir. Seperti itu. Jantung adalah organ otot berongga yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh agar oksigen dan zat gizi tersebar, seperti mengeluarkan sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Struktur terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antar ruang dipisahkan oleh sekat jantung agar darah bersih dan kotor tidak bercampur. Dilengkapi dengan katep untuk mencegah aliran darah balik dan tersusun dari otot jantung dengan bekerja otomatis tanpa henti. Fungsinya memompa darah ke paru-paru untuk pertukaran gas, mengalirkan darah beroksigen ke seluruh tubuh, menjaga tekanan dan irama darah agar sirkulasi tetap lancar. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa yang berwarna biru adalah darah kaya karbon dioksida, yang warna merah darah kaya oksigen. Kedua ini sangat berfungsi pada struktur-struktur pada bagian jantung, seperti ventrikal, katup, atrium, vena, dan lain-lain sebagainya.
Pembuluh darah manusia dibedakan menjadi 3, yaitu vena, arteri, kapiler. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung, dinding yang lebih tipis dan memiliki katup untuk mencegah darah mengalir balik. Umumnya membawa darah kotor kecuali vena pulmonalis yang membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Dindingnya tebal, elastis, dan kuat karena menahan tekanan darah tinggi. Umumnya membawa darah kayak oksigen, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah kotor ke paru-paru. Kapiler adalah pembuluh darah paling kecil dan tipis yang menghubungkan arteri dengan vena. Di sinilah terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan zat gizi antara darah dan sel-sel tubuh. Nah, teman-teman, pada struktur pembuluh darah ini kita bisa lihat bahwa yang berwarna biru adalah kaya karbon dioksida dan yang berwarna merah adalah kaya oksigen. Ini sangat bergantung pada struktur-struktur seperti arteri, vena, ventrikel, dan kapiler paru-paru tempat pertukaran gas terjadi. Dari gambar ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Simak ya. Baik teman-teman, saya akan membahas tentang tujuan dari sistem peredaran darah kecil ini. Tujuannya itu adalah membawa darah yang kaya CO2 dari jantung menuju paru-paru lalu mengambil O2, lalu membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru kembali ke jantung. Kemudian saya akan membahas urutan dari sistem peredaran darah kecil ini. Yang pertama yaitu darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, jantung melalui vena. Kemudian yang kedua adalah dari serambi kanan darah mengalir ke bilik kanan. Yang ketiga adalah bilik kanan memompa darah kaya CO2 melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Kemudian yang keempat adalah di paru-paru terjadi pertukaran gas CO2 dilepaskan dari darah dan O2 diserap kembali ke dalam darah. Yang kelima adalah darah yang kaya O2 kembali ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian saya akan membahas tentang sistem peredaran darah besar. Tujuannya adalah membawa darah yang kaya O2 dari jantung ke seluruh tubuh dan membawa darah yang kaya CO2 kembali ke jantung. Nah, urutannya teman-teman, yang pertama, darah yang kaya O2 dari serambi kiri mengalir ke bilik kiri. Kemudian yang kedua adalah bilik kiri memompa darah kaya O2 melalui aorta, arteri utama, menuju seluruh tubuh dan kepala serta tangan. Kemudian yang ketiga adalah di seluruh tubuh dan kepala serta tangan, darah melepaskan O2 dan mengambil CO2. Kemudian yang keempat adalah darah yang kaya CO2 kembali ke serambi kanan jantung melalui vena. Nah, bagaimana? Semoga yang tadi saya sampaikan ini bisa dimengerti dari bagaimana cara sistem peredaran darah ini bisa mengalir ke seluruh tubuh. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama itu adalah leukemia atau kanker darah. Pengertian ini adalah penyakit yang ditandai dengan produksi sel darah putih yang berlebihan darah normal di sumsum tulang. Penyebabnya itu adalah kelainan genetik, radiasi atau bahan kimia tertentu. Gejalanya itu adalah mudah lelah, mudah infeksi, mimisan, lebam tanpa sebab, berat badan menurun. Kemudian yang kedua adalah hemofilia, yaitu kelainan genetik di mana darah sulit membeku karena kekurangannya faktor pembekuan darah. Penyebabnya adalah kelainan genetik yang diwariskan terutama dari ibu ke anak laki-lakinya. Gejalanya yaitu adalah luka kecil, sulit berhenti berdarah, sering mimisan, dan memar mudah muncul. Kemudian yang ketiga adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Pengertiannya adalah kondisi tekanan darah berada di atas normal atau di atas 140. Penyebabnya itu adalah gaya hidup tidak sehat, makanan tinggi garam, stres, kurangnya olahraga, faktor keturunan. Nah, gejala ini seperti sakit kepala, pusing, mudah marah, kadang tanpa gejala. Kemudian yang kelima adalah serangan jantung. Pengertiannya itu adalah terjadi ketika aliran darah ke otot dan jaringan tersumbat menyebabkan kerusakan jaringan jantung. Penyebabnya itu adalah sumbatan akibat pola kolesterol atau gumpalan darah. Kemudian yang ketiga adalah gejalanya bagaimana. Nah, ini
yang sering dialami oleh para lansia itu seperti nyeri dada hebat, sesak napas, keringat dingin, dan pusing. Kemudian yang terakhir adalah yang akan saya bahas adalah stroke, yaitu gangguan aliran darah yang menyebabkan sel-sel otak mati. Penyebabnya seperti pembuluh darah otak tersumbat atau pecah. Gejalanya seperti lumpuh sebagian tubuh, bicara tidak jelas, kehilangan kesadaran. Nah, bagaimana? Apakah yang saya sampaikan ini bisa dipahami atau tidak? Itu juga tergantung Anda bagaimana cara Anda mendengarkan dari penjelasan saya.